Misteri Tiga Penjuru Solo. Raka adalah mahasiswa sejarah yang tinggal di Solo. Sejak kecil, ia selalu tertarik pada cerita-cerita lama dan misteri yang menyelimuti kota kelahirannya. Suatu hari, ketika sedang mencari referensi di perpustakaan kampus, ia menemukan sebuah peta kuno yang menggambarkan sebuah titik pertemuan di tengah kota Solo yang diberi tanda merah mencolok. Peta itu sudah berusia ratusan tahun dan tampak sangat usang, tapi ada sesuatu yang membuat Raka merasa peta itu bukan sekadar hiasan. Raka penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki tempat yang ditandai pada peta tersebut. Titik itu ternyata adalah pertemuan tiga jalan utama yang dikenal sebagai Tiga Penjuru Solo. Orang-orang di sekitar tempat itu biasanya hanya melihatnya sebagai persimpangan biasa, namun Raka yakin ada rahasia lebih dari sekadar jalanan. Ia pun berencana datang ke sana malam nanti, tepat pada tengah malam, saat kabarnya kekuatan gaib akan muncul. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka berdiri di tengah pertemuan tiga jalan, disinai lampu jalan yang remang-remang dan sesekali terdengar suara sepeda motor berlalu. Seketika jarum jam di arlojinya menunjukkan pukul 12 tepat, ia merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, bayangan samar muncul dari sudut gelap jalan, tiga sosok yang berbeda. Sosok pertama adalah seorang prajurit tua dengan baju zirah berkarat, membawa pedang yang tampak sudah berabad-abad usianya. Sosok kedua adalah seorang wanita berjubah putih, wajahnya lembut namun matanya penuh kesedihan. Sedangkan sosok ketiga, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu dan ekspresi serius, berdiri diam menatap Raka tanpa berkata sepatah kata pun. Ketiganya seakan menunggu sesuatu dari Raka. Raka yang awalnya takut, segera mengumpulkan keberanian dan bertanya siapa mereka dan apa maksudnya muncul di sini. Pria tua dengan tongkat itu akhirnya berbicara dengan suara berat, "Kami adalah penjaga rahasia tiga penjuru ini. Selama berabad-abad, kami menjaga sebuah harta yang dapat mengubah nasib kota ini. Namun kini kami butuh bantuanmu untuk mengungkapnya." Dengan detak jantung yang kencang, Raka menerima tantangan itu. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, penuh teka-teki dan bahaya, tapi rasa penasaran dan tekadnya jauh lebih besar. Malam itu menjadi awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya dan sejarah Solo selamanya. Keesokan harinya, Raka kembali ke kampus dengan kepala penuh pertanyaan. Bayangan tiga sosok yang muncul malam tadi terus terngiang di pikirannya. Ia bertekad mencari tahu lebih dalam tentang siapa mereka dan harta apa yang mereka jaga. Peta kuno yang ditemukannya menjadi satu-satunya petunjuk nyata, namun simbol merah yang ada di peta itu tampak seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Raka mulai menggali arsip sejarah di perpustakaan kota. Ia menemukan catatan-catatan tua yang menyebutkan tiga tokoh penting di zaman kerajaan Solo, seorang prajurit setia, seorang putri kerajaan yang terkenal bijaksana, dan seorang tetua desa yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Ketiganya dipercaya pernah bersekutu untuk melindungi sebuah benda pusaka yang berharga bagi keselamatan kerajaan. Saat menelusuri lebih jauh, Raka menemukan sebuah buku harian lusuh yang berisi tulisan tangan salah satu dari ketiga tokoh tersebut. Buku itu menceritakan bagaimana benda pusaka itu disembunyikan di suatu tempat rahasia di bawah kota Solo, dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang diberkahi keberanian dan hati yang tulus. Namun, petunjuk lokasi benda itu ditulis dalam bahasa kuno yang hampir punah. Raka pun berusaha mempelajari bahasa kuno itu dengan bantuan dosen sejarahnya yang ahli linguistik. Mereka bekerja sama menafsirkan tulisan-tulisan di buku harian tersebut. Sedikit demi sedikit, rahasia mulai terbuka. Kata-kata yang terlihat seperti mantra itu ternyata adalah kode untuk membuka pintu rahasia yang tersembunyi di bawah tanah kota. Malam hari, Raka kembali ke Tiga Penjuru Solo dengan sebuah kunci kecil yang ia temukan di dalam buku harian tersebut. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban, namun di dalam hati juga tersimpan ketakutan akan bahaya yang mungkin mengintai. Ia sadar, malam ini adalah malam penentuan perjalanan misterinya. Tepat di bawah pertemuan tiga jalan itu,
Raka menemukan sebuah lubang kecil yang tersembunyi di balik reruntuhan batu tua. Dengan perlahan, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang dan memutar. Sebuah suara berderit terdengar saat sebuah pintu rahasia terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu yang turun ke kegelapan di bawah kota. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk, siap menghadapi apapun yang menantinya. Tangga batu yang ditembus Raka terasa dingin dan lembab saat ia menuruni lorong sempit itu. Suara langkahnya bergema di dinding batu tua yang berlumut. Cahaya senter kecil yang dibawanya menerangi lorong gelap penuh debu dan akar tanaman yang merambat dari atas. Raka merasakan udara yang semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Setelah berjalan beberapa menit, Raka tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar batu dengan ukiran simbol-simbol kuno yang samar. Di atas altar, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua dan rapuh. Raka berdebar-debar saat mendekati kotak itu, merasa campuran antara takut dan penasaran. Ketika Raka membuka kotak itu perlahan, ia menemukan sebuah benda pusaka berbentuk liontin emas dengan batu merah yang berkilauan. Namun tiba-tiba, udara di ruangan berubah drastis, angin dingin berhembus kencang dari celah-celah dinding, dan bayangan hitam mulai bergerak di sudut-sudut ruangan. Raka sadar bahwa benda itu bukan sembarang harta, ada kekuatan lain yang terikat padanya. Tiba-tiba, sosok bayangan gelap muncul dari balik kegelapan, menatap Raka dengan mata merah menyala. Raka menegakkan tubuhnya meski jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu berbicara dengan suara serak, memperingatkan Raka agar tidak membawa liontin itu keluar dari ruangan bawah tanah, atau akan terjadi malapetaka bagi kota Solo. Raka berpikir cepat, ia tahu bahwa ini bukan hanya soal harta atau legenda, tapi soal keseimbangan antara masa lalu dan masa depan kota ini. Dengan hati-hati, ia menyimpan liontin itu di dalam tas dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara mengendalikan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Sebelum meninggalkan ruangan, Raka melihat ukiran di dinding yang menggambarkan 3 penjuru jalan dan sosok-sosok yang dulu menjaga harta itu. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban, tapi juga sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan bahaya nyata sudah menantinya di depan. Setelah keluar dari lorong bawah tanah, Raka membawa liontin emas itu dengan hati-hati. Ia tahu benda itu menyimpan kekuatan yang besar, tapi juga bahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Selama beberapa hari berikutnya, Raka terus mempelajari liontin itu di kamarnya, mencoba memahami rahasia yang terkandung di dalamnya. Suatu malam, ketika Raka menatap liontin itu dalam cahaya remang lampu kamarnya, batu merah di liontin tiba-tiba berdenyut seperti bernafas. Cahaya merah lembut menyebar ke seluruh liontin, dan udara di sekitar Raka terasa hangat dan berenergi. Raka terkejut, tapi juga merasa ada ikatan yang mulai terbentuk antara dirinya dan liontin tersebut. Keesokan harinya, Raka bertemu dengan dosennya untuk membicarakan kejadian aneh itu. Dosen sejarah itu menjelaskan bahwa liontin tersebut bukan hanya simbol kerajaan, tapi diyakini memiliki kekuatan magis yang bisa mengendalikan energi kota, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun, jika disalahgunakan, kekuatan itu bisa membawa malapetaka besar. Raka pun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih peka terhadap suara dan bayangan di sekitarnya, bahkan terkadang bisa melihat kilasan masa lalu dan masa depan secara samar. Dengan kemampuan baru ini, ia semakin yakin bahwa liontin itu adalah kunci untuk mengungkap dan menjaga misteri 3 penjuru Solo. Namun, kekuatan itu juga menarik perhatian pihak lain. Malam-malam berikutnya, Raka merasa diawasi dan diteror oleh sosok-sosok gelap yang berusaha merebut liontin itu. Ia sadar, perjalanan mencari kebenaran semakin berbahaya dan butuh kecermatan serta keberanian lebih besar. Dengan tekad yang kuat, Raka berjanji untuk melindungi liontin dan mengungkap rahasia yang tersembunyi, demi menjaga keselamatan Solo dan menghormati para penjaga masa lalu yang telah mempercayakannya padanya. Sejak malam pertama membawa liontin,
Raka merasa kehadiran sesuatu yang tidak terlihat tapi selalu mengawasinya. Bayangan gelap sering muncul di sudut matanya, namun saat ia menoleh, yang terlihat hanya kegelapan biasa. Hal itu membuatnya waspada dan sulit tidur. Namun, tekadnya untuk mengungkap misteri tiga penjuru Solo tak pernah pudar. Suatu malam, saat Raka sedang berjalan pulang melewati lorong sempit dekat pertemuan tiga jalan, bayangan hitam itu muncul lebih jelas. Wujudnya samar, seperti sosok manusia tapi tanpa wajah. Bayangan itu melayang mengikuti langkah Raka, seolah menunggu kesempatan untuk merebut liontin emas yang dibawanya. Raka berlari secepat yang ia bisa, menembus gelap malam dan lorong-lorong kota yang penuh tikungan. Ia berusaha mengingat petunjuk dari para penjaga masa lalu, bahwa keberanian dan ketulusan hati adalah senjata terkuat melawan kegelapan. Dalam hatinya, ia memohon perlindungan dari sosok wanita berjubah putih yang pernah ia lihat malam pertama. Tiba-tiba, bayangan hitam itu semakin mendekat dan tangan samar dari sosok itu nyaris menyentuh tas yang berisi liontin. Namun, dari balik gelap muncul cahaya lembut putih yang mengepul dan menyelimuti Raka. Sosok wanita berjubah putih itu turun dari kegelapan, melindungi Raka dengan aura suci yang menenangkan dan menolak kegelapan. Bayangan gelap itu mengerang dan mundur perlahan, menghilang ke balik bayang-bayang malam. Raka menghela napas lega, namun ia tahu pertarungan belum selesai. Ia harus segera menemukan cara mengendalikan kekuatan liontin dan menghadapi kegelapan yang terus mengintainya. Dengan hati yang lebih teguh, Raka melanjutkan perjalanan, bertekad untuk tidak membiarkan misteri tiga penjuru Solo jatuh ke tangan yang salah. Petualangan dan bahaya yang menunggu semakin nyata, dan ia tahu hanya dengan keberanian serta kebijaksanaan ia bisa menaklukkannya. Raka merasa semakin dekat dengan kebenaran setelah perlindungan sosok wanita berjubah putih. Ia mulai menggali lebih dalam sejarah para penjaga yang dulu melindungi kota Solo. Melalui buku-buku kuno dan cerita rakyat yang tersebar, ia menemukan legenda tentang tiga penjaga suci yang diberi tugas menjaga keseimbangan dunia nyata dan dunia gaib. Dalam perjalanan risetnya, Raka menemukan catatan tentang ritual kuno yang dilakukan para penjaga tersebut setiap tahun di titik tiga penjuru. Ritual itu diyakini menjaga hubungan harmonis antara manusia dan makhluk gaib yang tinggal di sekitar kota. Namun, catatan itu juga memperingatkan bahwa ritual harus dijaga dengan ketat agar tidak ada pihak jahat yang mengganggu. Suatu malam, Raka memutuskan untuk datang ke titik tiga penjuru tepat saat ritual berlangsung. Ia menyaksikan sebuah upacara magis dengan nyala api, asap dupa, dan para tetua desa mengenakan pakaian adat. Atmosfer malam itu penuh dengan kekuatan yang terasa nyata dan menggetarkan jiwa. Ketika ritual mencapai puncaknya, sosok-sosok bayangan yang dulu muncul mulai tampak di sekitar lokasi. Kali ini, mereka bukan menakutkan, tapi terlihat seperti penjaga yang bijaksana dan tenang. Raka merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah dirinya diterima menjadi bagian dari sebuah warisan suci. Raka memahami bahwa liontin emas yang dibawanya adalah simbol kepercayaan para penjaga lama, dan kekuatannya harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia merasa dipanggil untuk melanjutkan tugas suci itu, menjaga keseimbangan antara dua dunia demi keselamatan Solo. Dengan semangat baru dan tekad bulat, Raka berjanji untuk menjaga misteri tiga penjuru dengan segala kemampuan dan keberaniannya, sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang masa depan kota yang dicintainya. Setelah diakui oleh para penjaga leluhur, Raka menerima penglihatan singkat tentang sebuah tempat tersembunyi, bangunan tua di dekat aliran Bengawan Solo, yang dulunya dipercaya sebagai tempat pertemuan para penjaga. Ia mengikuti bayangan penglihatan itu, menyusuri jalan setapak yang sudah lama tak dilalui, hingga tiba di sebuah bangunan tua beratap limasan yang tertutup ilalang. Bangunan itu tampak ditinggalkan, namun auranya begitu kuat dan misterius. Saat Raka menyentuh pintunya, ukiran di kusen kayu menyala merah samar, seolah merespons kehadiran liontin. Pintu itu pun terbuka perlahan dengan derit panjang,
memperlihatkan ruangan gelap penuh debu dan simbol-simbol kuno di dinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti batu besar yang tertutup rapat. Di permukaannya tergurat pola-pola rumit yang terlihat seperti teka-teki. Ketika Raka mendekat, liontin di lehernya mulai bergetar dan sinarnya merambat menyusuri garis-garis ukiran di atas peti. Peti itu pun perlahan terbuka. Di dalamnya tersimpan naskah kuno yang menceritakan asal mula penjaga tiga penjuru dan kunci keseimbangan antar dimensi. Ternyata, setiap generasi memiliki seorang penerus yang dipilih secara spiritual untuk menjaga kesinambungan kekuatan ini. Raka mulai menyadari bahwa perannya bukan kebetulan, ia memang ditakdirkan untuk itu. Namun, isi naskah juga memperingatkan bahwa seorang pengkhianat di masa lalu sempat mencoba menguasai kekuatan tiga penjuru untuk kepentingan pribadi. Jejak pengkhianat itu masih tertinggal, dan kekuatannya belum sepenuhnya lenyap. Bahaya besar mungkin masih mengintai, menunggu celah untuk kembali bangkit. Raka menutup peti batu dengan tenang, lalu membawa naskah dan liontin keluar dari bangunan tua itu. Ia tahu bahwa waktu kian mendesak. Masa depan Solo kini berada di pundaknya, dan jejak sejarah itu harus dijaga sebelum kekuatan kegelapan lama menemukan jalan kembali. Malam itu, Solo diguyur hujan deras. Petir menyambar langit seakan memberi isyarat bahwa badai tak hanya datang dari langit, tapi juga dari masa lalu. Raka duduk di kamar dengan naskah kuno terbuka di hadapannya, membaca setiap baris dengan seksama. Di balik bayang-bayang tulisan, ia mulai melihat nama yang berulang kali disebut, Raspati, pengkhianat lama yang pernah hampir menghancurkan keseimbangan tiga penjuru. Nama itu mengusik pikirannya. Ia membuka dokumen-dokumen sejarah digital, mencari catatan atau legenda tambahan tentang Raspati. Ternyata, Raspati dulunya adalah penjaga utama yang berbalik arah karena tergoda kekuatan gaib. Ia mencoba memisahkan ketiga penjuru dan menciptakan pusat kekuatan untuk dirinya sendiri, sebelum akhirnya disegel oleh ketiga penjaga lain. Namun, segel itu tidak sempurna. Dalam catatan terakhir naskah, disebutkan bahwa kekuatan Raspati masih tersembunyi di suatu titik gelap di Solo, dan hanya bisa bangkit jika keseimbangan terganggu atau jika liontin dipakai oleh pewaris yang tidak siap. Raka menyadari betapa besar beban di pundaknya, terlebih jika Raspati masih bisa bangkit kembali. Tak lama kemudian, Raka mulai merasakan keanehan di sekitarnya. Cermin di kamarnya mulai berkabut, dan sosok bayangan muncul samar di balik pantulan. Bayangan itu tidak seperti sebelumnya, matanya tajam menyala merah, memancarkan kebencian. Raka menoleh, tapi kamar tetap kosong. Ia tahu, sesuatu kini mengawasinya lebih dekat. Keesokan paginya, Raka pergi ke keraton Solo untuk menemui seorang abdi dalam tua yang disebut dalam catatan sebagai keturunan salah satu penjaga. Lelaki tua itu sudah menunggunya, seakan tahu Raka akan datang. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan sepotong kain batik tua dan berkata, "Kamu harus siap." Raspati sudah terbangun. Raka menggenggam kain itu, yang ternyata bergambar simbol gabungan tiga penjuru. Di dalam hatinya, ia merasa waktu semakin menipis. Kini bukan hanya misteri yang harus ia pecahkan, tapi juga perang yang harus ia hadapi, perang melawan kegelapan yang telah lama terpendam dan kini bersiap untuk kembali. Dengan kain batik tua bergambar simbol tiga penjuru di genggamannya, Raka kembali ke tempat pertemuan tiga jalan yang sejak awal menjadi pusat segala kejadian. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan suasana terasa jauh lebih sunyi. Saat ia membentangkan kain batik itu di tanah, tanah di bawahnya bergetar perlahan. Tiba-tiba, pola pada batik mulai bersinar, tiga garis bercabang dari satu titik pusat. Cahaya itu menyebar ke tanah, membentuk lingkaran cahaya di sekitar Raka. Sebuah retakan kecil terbuka di jalanan, lalu membesar hingga membentuk sebuah lubang menurun. Raka melihat ke dalam gelap, namun dalam hatinya, ia tahu ia harus turun. Tangga batu muncul dari sisi lubang, seolah menunggu langkah pertamanya. Tanpa ragu, Raka menuruni tangga itu, membawa liontin, naskah, dan kain batik bersamanya.
Suara lirih nyanyian kuno menggema dari bawah tanah, membawa suasana sakral dan mencekam sekaligus. Di dinding tangga, simbol-simbol penjaga dan sejarah Raspatih terukir dengan jelas. Setibanya di dasar, ia menemukan sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi. Di tengahnya, terdapat altar berbentuk lingkaran dengan 3 prasasti batu besar, masing-masing menggambarkan satu penjuru dan satu penjaga. Namun satu prasasti, milik penjaga timur, terbelah 2. Raka menyadari bahwa inilah awal celah yang pernah dimanfaatkan Raspatih. Saat Raka menyentuh prasasti itu, liontin kembali menyala dan mengeluarkan suara gaib, seolah memanggil kekuatan lama untuk bangkit. Suara langkah kaki menggema dari ujung ruangan. Dari balik bayangan, muncul sosok lelaki berjubah hitam, wajahnya separuh tertutup topeng perak, mata merah menyala, penuh dendam. Raspatih telah bangkit. Raka berdiri tegak di hadapan kegelapan itu. Tanpa kata-kata, mereka saling menatap. Di ruang suci itu, 2 kekuatan yang telah lama terpendam kini bertemu kembali. Dan pertarungan antara cahaya dan bayangan pun tak bisa dihindari. Dalam hening dan tekanan udara yang berat, Raka berdiri menghadapi Raspatih, sang pengkhianat masa lalu yang kini bangkit kembali. Aura kegelapan menyelimuti ruangan bawah tanah itu, membuat udara bergetar dan napas menjadi sesak. Namun liontin di leher Raka memancarkan cahaya yang semakin terang, seakan bereaksi langsung terhadap ancaman yang ada di hadapannya. Raspatih mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan tajam seperti tombak hitam yang melesat ke arah Raka. Dengan cepat, liontin membentuk perisai cahaya di sekeliling tubuhnya. Raka mundur 1 langkah, namun ia tidak takut. Di balik rasa gentar, ia merasa didampingi oleh kekuatan para penjaga terdahulu. Tiba-tiba, dari 3 sisi ruangan, cahaya berwarna merah, biru, dan kuning muncul. 3 roh penjaga lama bangkit, berdiri di belakang Raka. Mereka tidak berbicara, namun tatapan mereka memberikan keberanian. Raka mengangkat naskah kuno dan kain batik, lalu membacakan mantra yang tertera dalam bahasa kuno. Suara-suara gaib memenuhi ruangan, menggema dalam denting cahaya. Raspatih menjerit, mencoba menghentikan ritual itu dengan mengirimkan serangan terakhirnya. Namun cahaya dari liontin dan 3 roh penjaga menyatu, membentuk pusaran cahaya besar yang menelan seluruh ruangan. Raka menutup mata, tubuhnya terangkat sejenak di udara, hingga semuanya meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Saat Raka membuka mata, ia sudah kembali berdiri di 3 penjuru, tapi kini di siang hari, dan tak ada tanda-tanda lubang atau bangunan bawah tanah. Liontin di lehernya tetap bersinar, namun kini lebih tenang. Kain batik dan naskah sudah tak ada. Ia tahu, semuanya telah dikembalikan ke tempat semestinya. Raka tersenyum tipis. Ia tak butuh pengakuan, karena tahu perannya hanyalah kelanjutan dari warisan para penjaga. Namun kini, Solo telah damai kembali, dan ia siap menjaga agar keseimbangan itu tidak lagi terganggu. Sebab di setiap penjuru kota, ada mata-mata cahaya yang selalu berjaga.